Informasi selanjutnya, Saudara, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh bersama UNICEF dan sejumlah pemangku kepentingan menyoroti rendahnya capaian imunisasi anak sekolah. Rendahnya izin dari orang tua menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah tahun ini. Padahal target yang ingin dicapai mencapai 90%. Bulan imunisasi anak sekolah yang digelar Agustus lalu didapati cakupan imunisasi di Banda Aceh masih di bawah angka 10%. Padahal target yang ingin dicapai 90%. Disebutkan tantangan paling besar ada pada orang tua yang tidak mengizinkan anaknya divaksinasi, walau guru, pihak puskesmas dan pemangku kepentingan lainnya sudah melakukan edukasi pada orang tua soal pentingnya imunisasi ini. Bulan imunisasi anak sekolah akan kembali digelar pada November nanti. Untuk meningkatkan cakupan imunisasi pada periode kedua ini, pemerintah dan pemangku kepentingan lain akan giat melakukan edukasi dan meminta pada orang tua untuk mengizinkan anaknya divaksin untuk mencegah penyakit menular yang kasusnya masih ditemukan di Banda Aceh, seperti campak dan tuberkulosis. Nah, yang jadi persoalan hari ini adalah di mana memang guru sudah melakukan edukasi, sudah menyampaikan bagaimana pentingnya akan imunisasi ini, pemberian vaksin kepada murid-murid kepada anak-anak kita. Dan tetapi yang jadi persoalan hari ini adalah di saat orang tua murid mengatakan atau wali murid mengatakan tidak mengizinkan. Nah, ini sehingga program ini akhirnya memang tidak berjalan secara maksimal. Jadi dibutuhkan betul-betul bagaimana hari ini kita melakukan sosialisasi, kita mengedukasi khususnya adalah orang tua murid. Sementara UNICEF mencatat ada banyak kendala rendahnya cakupan imunisasi, di antaranya kekhawatiran orang tua dan hoaks soal imunisasi. UNICEF berharap ada kebijakan dari pemerintah dan lebih serius karena ancaman soal masa depan anak-anak agar terbebas dari penyakit menular. Karena penyakit campak, rubella, difteri, dan pertusis masih menjadi penyebab kecacatan dan kematian anak setiap tahun yang seharusnya bisa dicegah dengan imunisasi. Dampak panjang dari imunisasi yang rendah di Aceh ini salah satunya adalah mungkin nanti banyak kasus-kasus anak yang menderita komplikasi akibat penyakit, bisa cacat. Kita punya 3 kasus polio tahun 2022 sampai 2023 yang lumpuh permanen. Pastinya kita tidak ingin hal ini terjadi lagi ke depannya, dan harapannya memang selain political will juga ada implementasi dari apa yang sudah dikeluarkan kebijakan. Misalnya kita punya pergub imunisasi, implementasinya harusnya itu dilakukan, apa yang harus dilakukan oleh masing-masing SKPA. Berbagai regulasi juga sudah dibuat pemerintah dan berbagai usulan kebijakan untuk menaikkan cakupan imunisasi ini. Termasuk usulan regulasi baru yang menjadikan sertifikat vaksin imunisasi sebagai tiket masuk sekolah di Banda Aceh. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh.